Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yudi Bagastian. Hari ini saya ingin sharing cara membaca Al-Quran dan terjemahannya. Biasanya untuk tampil atau untuk ajang-ajang pembukaan atau bahkan untuk lomba. Nah, sehubung dikit lagi kita mau masuk Ramadan, jadi kita baca Quran ayat tentang Ramadan ya. Yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 aja dulu. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur, terima kasih banyak juga pada teman-teman dan semuanya yang sudah membantu support channel ini karena sudah bisa mencapai 4.000 jam tayang dan lebih dari 1.000 subscribers. Jadi udah bisa dimonetisasi dan udah masuk iklan-iklannya. So, terima kasih banyak teman-teman. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap ada postingan terbaru dari channel YouTube ini. Terima kasih banyak atas supportnya. Oke, langsung saja. Yuk kita sama-sama belajar baca Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Biasanya untuk baca ayatnya itu kita bisa pakai nada ala-ala tilawatil atau murotal. Kalau tilawatil itu biasanya lebih resmi, lebih formal lah ya gitu. Kalau untuk dilombakan biasanya untuk lomba-lomba yang memang untuk lomba membaca Al-Quran, lomba tilawatil Quran atau MTQ, musabaqah tilawatil Quran. Nah, itu nadanya yang kayak gini. Contohnya ada lagom-lagomnya, ada lagu-lagunya. Misalkan saya nggak hafal lagu-lagunya, pokoknya nadanya kayak gini nih, kurang lebih awalnya ya, harus sesuai sama runtutannya. Untuk ta'awudz dan basmalahnya aja ya, saya contohin ta'awudz dan basmalahnya dulu aja. Ini kalau pakai lagu tilawatil ya. Tilawatil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nada tilawatil. Tapi kalau nada murotal kita biasa dengar sehari-hari lebih santai gitu, lebih sehari-hari lah gitu. Biasa bisa buat baca imam bacain surah pendek atau surah Al-Fatihahnya pada saat berjamaah, pada saat maghrib, isya, subuh. Ini masuknya murotal. Atau tartil ya, musabak. Kalaupun ada cabang lagi, kalau misalkan dilombakan lomba-lomba Quran itu disebutnya musabakoh tartil Quran, atau kita biasa dalam keadaan sehari-hari disebutnya murotal. Nadanya lebih santai, lebih mudah. Nadanya misalkan gini, ta'awudz dan basmalahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nadanya lebih santai, nggak harus kayak gitu, kayak ya pokoknya lebih santai lah gitu, nggak harus kayak gitu nadanya, nggak apa-apa. Oke, nah sekarang Pak Yudi, saya ya Pak Yudi, kakak ya, whatever lah ya, apapun itu ya, kamu panggilnya terserah sesuai. Pokoknya langsung aja buka Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184, kita belajar baca sama-sama. Yang penting ya, cara baca itu adalah makhraj, sifat huruf ya. Terus tajwid itu mulai dari panjang pendek, hukum-hukum bacaan dan sebagainya. Oke, langsung ya kita baca dulu sama-sama 183 sampai 184. Buka Qurannya. Ya, sama-sama. Kita ulang dari ta'awudz. Pakai nada murotal aja ya, yang gampang, yang lebih mudah dihafal gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
kutiba 'alal ladzina min qablikum alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, kita bahas satu-satu. Di awal kalimat ya itu ada mad jaiz munfasil. Jadi harus panjang ya, lebih panjang daripada mad biasanya. Mad biasanya kan mad asli 2 harokat, 2 ketukan. Untuk mad jaiz munfasil 4 harokat ya. Ya panjang segitu. Terus ayyuhal ayyu ada tasydid di situ. Jadi y-nya double. A y y u. Ayyuhalladzina amanu. Ya. Kalau kita nggak kuat nafasnya boleh berhenti di tengah-tengah. Nah, tadi saya berhenti di tengah-tengah di kata min qablikum. Ya. Kalau nggak kuat sampai situ boleh sampai kutiba alaikumusiyam. Nah, biasa banyak juga yang berhenti di situ. Boleh? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau kita berhenti di situ, iya-nya jadi panjang karena jadinya mat arid li sukun. Alaikumusiyam. Nah, nanti kalau kita berhenti, kita ulang lagi dari kata-kata sebelumnya. Kalau tadi saya berhenti dari min qablikum, saya ulangi dari alladzina min qablikum. Kalau berhenti di alaikumusiyam, kita ulangi dari alaikumusiyam atau dari kutiba alaikumusiyam gitu. Boleh. Oke, tadi karena berhentinya di min qablikum, jadi saya lanjutkan dari alladzina min qablikum. Alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingat di sini ada huruf nun mati ketemu qaf, itu namanya ikhfa. Jadi nun mati ketemu qaf ikhfa, bacanya hukumnya namanya ikhfa. Cara bacanya nun mati ketemu qaf adalah samar-samar. Jadi antara nun sama qaf. Min qablikum gitu. Min qablikum, min qablikum. Terus huruf ba-nya kita ada sukun di situ. Jadi kita pantulin atau namanya qalqalah. Min qab harus mantul. Min qablikum harus kayak gitu ya. Terus la'allakum, ingat ya huruf ain harus dibedakan. La'allakum bukan la'allakum. La'allakum ya, ain. La'allakum tattaqun. Nah, di situ mat arid li sukun ya, panjangin. Kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat 184. Ayyaman ma'dudat. Ta itu adalah salah satu huruf hams. Jadi hams itu artinya ada hembusan. Jadi kita baca itu ma'dudat, ada sedikit hembusan dari mulut gitu. Dat ada sedikit huruf S agak sedikit becek gitu ya. Ayyamam. Nah, harus ditahan tuh. Idgham di gunnah. Gunnah artinya dengung ya. Jadi ditahan. Gitu. Ayyamam. Nah, harus ditahan tuh mimnya. Ayyamam ma'dudat. Oke, coba sekali lagi. Ayyamam ma'dudat. Oke, lanjut. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ada berapa kali ikhfa di sini? Famanka. 1 di situ. Terus minkum 2. Safarin 3. Nah, ada 3 ikhfa di situ. Ingat kalau ikhfa itu harus samar-samar ya. Jadi antara huruf nun dan huruf berikutnya bunyinya samar-samar dan agak sedikit ditahan. Terus ada juga idgham lagi di sini, ada idgham idgham biguna ya. Fa'iddatum.
min, nah, ditahan lagi. Oke. Terus ada mim mati ketemu mim juga di situ. Minkum mari, kum mari, nah, itu harus ditahan juga ya. Mim mati ketemu mim. Oke, kita lanjutin. Masih ini mas satu ayat sebetulnya, tapi karena ada tanda wakof itu, nah, yang seperti ini itu diutamakan berhenti. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tadi ada sedikit bunyi pantulan di situ. Berarti qalqalah huruf apa tuh yang tadi? Qalqalah ada 5 ya. Qalqalah itu huruf yang memantul ketika ada sukun. Ba, jim, dal, to, dan kof. Nah, tadi di situ ada huruf qalqalah. Huruf qalqalah apa tadi? Ayo. Huruf dal ya. Fidyatun. Fidyatun, tapi tunnya ketemu to, jadinya ikhfa. Fidyatun ta'amu miskin. Ya. Fidyatun mantul ya, harus dipantulin. Fidyatun, jadi bukan fidyatun, bukan gitu. Harus dipantulin sedikit. Qalqalah sugro. Kalau di tengah namanya qalqalah sugro. Jadi kita lanjut. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Idgham bila gunnah. Domatain ketemu lam. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Nah, gitu ya cara bacanya. Yang paling sering salah nih dalam menyebutkan huruf itu huruf ko, ya itu sering kurang pas tuh. Ingat ya, kalau ko bunyinya ko ada di sedikit lak-lakan sini, ada di belakang. Dia huruf lidahnya itu naik ke belakang. Terus kalau ka beda ya, ka ada hamesnya, ada anginnya, ka gitu, ka huruf kaf ya. Famaka, contohnya faman kana minkum, itu kaf itu ada sedikit hamesnya. Terus kalau qaf nggak ada hames ya. Dia termasuk huruf isti'la, huruf lidahnya itu naik ke belakang, lidah belakang naik ke atas, jadi ko gitu. Terus kalau kho harus ada getarannya nih di tenggorokan, kho ya, rukhwah. Harus ada getarannya di tenggorokan. Oke, sekarang kita coba baca lagi dari ta'awudz sampai ayat 184 ya. Kita baca lagi sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim.
Nah, kurang lebih kayak gitu ya, nggak 100% sempurna sih, tapi bisa kamu contoh, bisa kamu pelajari yang bagus-bagusnya. Oke, sekarang saya mau ajarin cara baca tilawat, sari tilawah atau terjemahannya. Atau biasa kita sebut puitisasi terjemahan Quran. Kita mengeluarkan suara. Biasanya sari tilawah atau puitisasi terjemahan Quran dibaca dengan cara gini, misalkan itu yang biasa kita sering dengar kalau subuh-subuh atau di masjid-masjid gini kan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, cara tekniknya adalah pertama ya, kita harus turunin apa ya, nada dasar suara kita harus diturunin. Kalau tadi segini ya, kalau ngomong biasa segini gitu ya, pada saat baca terjemahan kita turunin nadanya, jadi suara dasarnya itu ngebas, lebih ke bass, atau diturunin lah rendah, suaranya jadi rendah. Oh gitu ya. Oh, aku berlindung kepada Allah. Pertama gitu ya, nadanya harus diturunin. Yang kedua, temponya harus sesuai tuh, kapan kita berhenti, kapan kita lamain, kapan kita jeda. Aku berlindung kepada Allah. Nah, itu kan berhenti. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Biasanya itu disebut ya, aku berlindung kepada Allah itu disebut dulu ya, karena ta'awudz artinya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi dalam sari tilawah atau puitisasi terjemahan Quran itu dibaca dulu tuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Pertama ya, tadi nadanya diturunin rendah. Yang kedua, temponya. Yang ketiga adalah mulutnya dibuka dengan jelas. Mulutnya dibuka. Jelas apa namanya? Artikulasi ya. Artikulasinya harus jelas. Huruf vokal a, i, u, e, o-nya harus dibuka dengan jelas. Terus habis ta'awudz kan basmalah. Nah, basmalah artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingat, temponya harus pelan-pelan. Dan setiap akhir kalimat itu kita berhenti, diam dulu. Jangan langsung masuk ke ayat berikutnya. Ya, setiap titik berhenti dulu, atau apalagi di ujung kalimat. Lanjut. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Berhenti dulu sejenak, beberapa detik, lanjut ke ayat berikutnya. Setelah berhenti, lanjut ke ayat berikutnya. Tahan dulu sebentar. Yaitu beberapa hari tertentu. Titik kan tuh, berhenti dulu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Berhenti, titik tuh, berhenti dulu. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, jadi begitu cara atau teknik membaca sari tilawah atau puitisasi puitisasi terjemahan Quran. Setelah itu, biasanya setelah ayatnya habis, kita bilang Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Baru deh salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gitu ya tekniknya. Ayo pasti bisa. Semangat belajar, semangat mencoba. Semoga
video ini bermanfaat untuk adik-adik atau anak-anak atau teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, yang belum subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, share, dan like. Thank you.